Shalom. Halo anak-anak sekolah minggu Bethlehem GKJ Bekonang. Bagaimana kabarnya? Mestinya luar biasa ya. Iya. Mestinya anak-anak saat ini semuanya bersukacita karena hari ini adalah hari Sabat, hari kepunyaan Tuhan. Betul. Kita akan sapa dulu ya untuk anak-anak yang saat ini sedang ibadah di rumah bersama saya Pak Pendeta dan Bu Nuni. iya. Baik, kita akan sapa dulu. Sekarang yang paling timur. Dari mana ya timur ya? Ya. Sana. Gimana untuk sekolah minggu di Polokarto? Halo, sekolah minggu yang di Polokarto. Ya, sekarang kita sapa lagi untuk yang sekolah minggu di Bekonang. Halo. Dan yang terakhir, yang paling barat, sekolah minggu di Wirun. Ya. Semuanya mestinya baik dan Iya, sehat. dan sehat. Apalagi ini kan waktunya pandemi. Ya, harus tetap jaga kesehatannya anak-anak semua. Ya, dengan bagaimana caranya? Ya. Yang pertama mestinya kita harus sering cuci tangan Tangan. dengan sabun pakai air yang mengalir. Ya. Kalau pas tidak ada air pakai hand Hand sanitizer. sanitizer. Ya. Kalau pas keluar rumah memakai Masker. Lalu apa lagi ya Pak? Ya. Yang penting jaga tubuh dengan makanan-makanan yang sehat. Ya. Kemudian jaga jarak. Ya. Baik, saat ini kita akan bersukacita karena hari Sabat kepunyaan Tuhan dan kita tetap ibadah online. Kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian karena kita saling mengasihi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sebelum melanjutkan ibadah saat ini, bersama-sama kita akan berdoa. Ya, ayo. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan bagi kami semua, sehingga saat ini kami bisa beribadah bersama meskipun kami beribadah di rumah, tetapi kami yakin Engkau senantiasa memberkati kami. Engkau yang senantiasa memberikan satu kekuatan bagi kami tetap untuk bersekutu di dalam nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, awal, pertengahan sampai akhir, kiranya di dalam ibadah ini Engkau hadir dan memberkati kami. Ampuni kesalahan kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh ya Pak Pendeta, beberapa hari waktu kemarin sudah ada hujan ya Pak? Iya, sudah ada hujan. Artinya kita harus mulai berhati-hati karena kita akan memasuki musim penghujan. Iya. Waktu sore kemarin, waktu hujan, Bu Nuni melihat pelangi. Iya.
pelanginya indah sekali. Iya. Pelanginya berwarna-warni dengan ada beberapa warna. Ayo, siapa yang ingat untuk pelangi itu warnanya apa saja? Ayo, siapa yang ingat? Bisa menyebutkan? Ada yang tahu? Ya, kalau lupa, kita pernah diajarkan untuk jembatan keledai, yaitu me, ji, ku, hi, bi, miu. Ayo, sekarang kita melihat yang me. Berarti apa? Merah. Ji, jingga. iya. Terus Kuning. kuning. Hi, hijau. Terus hi, Biru. biru. Ni, Nila. iya. Yang terakhir apa? Ungu, iya. Itu keberagaman dari warna-warna yang diciptakan Tuhan begitu indah. Karena yang berwarna-warna itu ternyata memunculkan sebuah keindahan. Kita bayangkan, seumpamanya pelangi itu satu warna, warnanya merah semua, gimana? Wah, merah semua. Ya, Merah semua. Kayak darah. ya, ya. Atau warnanya kuning semua, kan tidak indah. Iya, masih Ya. kurang indah. Nggak Iya. ada warna-warninya. Nah, Tuhan menciptakan warna-warna yang begitu indah ini sama dengan kehidupan manusia. Manusia diciptakan di dunia ini oleh Allah itu beragam. Beragam apa saja? Tentunya kita beragam suku bangsa. Apalagi? Ras, apalagi ayo? Ya ada yang tahu? Adat istiadat, agama, dan sebagainya. Nah, saat ini kita melihat bagaimana keberagaman itu menjadi sesuatu yang indah dan tentunya kita harus ikut berbangga ketika menjadi keragaman itu. Oleh karena itu apa yang kita lakukan? Kita harus mengasihi, mencintai keberagaman itu. Oleh karena itu kita akan nyanyikan satu pujian yang tentunya mengingatkan kita, yaitu Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kita semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang saat ini akan menyapa kalian semua berbicara tentang mengasihi tanpa membedakan. Oleh karena itu kita akan mempersiapkan sebuah pujian yang nantinya kita akan bersama-sama masuk di dalam firman Tuhan. Baca kitab suci. Kalau mau
kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang telah memberkati kami di dalam memuji nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, baik itu membaca kitab suci dan juga mendengarkan cerita. Oleh karena itu, berkati kami, dan di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membaca firman Tuhan. Ayo, untuk anak-anak yang mungkin di dekatnya sudah ada Alkitab, bisa dibuka, atau yang punya Alkitab juga bisa dibuka. Sudah siap? Sudah siap ya? Baik. Kita akan membaca Alkitab dari kitab Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat 10. Diulangi ya. Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarlah hidup. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya.
tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Saud putri Fir'aun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap anak-anak yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bulan ini adalah bulan kebangsaan. Kita semua telah merayakan hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Merdeka dari apa, anak-anak semua? Ya, dari penjajahan ya, kalau yang dulu penjajahan Belanda atau Jepang. Nah, kita bisa merdeka oleh karena peran serta dari para pahlawan kita. Nah, anak-anak semua masih ingat nama-nama pahlawan Indonesia? Bisa disebutkan? Ayo, siapa saja yang tahu bisa menyebutkan? Ada Soekarno, Muhammad Hatta, iya. Yang dari Polokarto apa? Jenderal Sudirman, iya, betul sekali. Yang dari Wirun? Siapa? Bung Tomo. Dari Bekonang? Jenderal Samad Riyadi, yaitu nama-nama pahlawan kita. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, Bu Nuni punya cerita tentang pahlawan. Pahlawan cilik, ya, pahlawan cilik. Ada seorang anak namanya Ahmad. Ya, Ahmad ini memakai baju apa? Koko. Kemudian pakai sarung. Kemudian pakai peci. Wah, dengan semangatnya dia bersepeda. Naik sepeda kecil. Ada yang tahu ciri-ciri Ahmad ini yang memakai baju seperti itu? Kira-kira mau kemana adik-adik?
ke masjid. Berarti beragama apa? Islam, betul sekali. Dia mau ke masjid. Wah, bersepeda. Tiba-tiba ada kucing baru berlarian, kejar-kejaran. 2 kucing berarti ya, lebih. Tidak 1 kucing. Berkejar-kejaran di depan waktu dia bersepeda. Dia kebingungan, Ahmad. Akhirnya dia terjatuh karena takut nabrak kucing, malah dia sendiri yang jatuh. Gubrak. Wah, masuk kemana? Ke selokan. Wah, tubuhnya jadi kotor semua, basah, kena lumpur, mukanya jadi hitam, kena lumpur juga. Wah, semuanya jadi kotor. Aduh, sudah badannya sakit, ketimpa sepeda. Jalanan waktu itu sepi anak-anak. Lalu dia berteriak minta tolong, 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 siapapun yang ada di sini tolong aku. Dia berteriak minta tolong karena tidak bisa naik dari selokan. Nah, saat itu ada seorang anak kecil namanya Dina. Dia lewat di jalan dekat Ahmad jatuh. Kok ada suara minta tolong? Siapa ya? Kok nggak ada orang? Tapi kok ada teriakan minta tolong? Dicari-cari, dilihat di mana ya sumber suaranya? Ternyata di selokan. Hai, siapapun kamu tolong aku. Ya, anak-anak, Dina setelah melihat takut karena wajahnya Ahmad kena lumpur. Ya, jadi hitam, tidak kenal. Kamu siapa? Ayo, aku angkat. Diraih tangannya Ahmad, lalu ditarik ke atas. Wah, ditolong bersama sepedanya juga untuk naik ke jalan. Waduh, kenapa kamu tadi bisa jatuh ke selokan? Aduh, aku tadi waktu bersepeda ada kucing 2 berkejar-kejaran hingga aku hilang keseimbangan. Terus aku tadi terjatuh di selokan. Oh, kalau gitu, ayo kita ke rumahku aja. Rumahku deket kok, cuman di sini aja. Hanya paling 30 meter lah. Ayo. Akhirnya Ahmad diajak Dina ke rumahnya. Dituntunnya sepedanya. Kamu di rumahku, ini kamu bisa cuci tangan, bisa cuci kaki, cuci tubuhmu semuanya. Tak pinjami sarung. Aku juga punya sarung. Nah, setelah dikasih sarung, bisa cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, semuanya sudah bersih. Nah, terus dia diberikan minum oleh Dina di rumahnya. Kamu tadi mau kemana? Kok terus jatuh tadi? Oh, aku tadi mau ke masjid, mau sholat. Terus kamu tadi mau dari mana? Oh, kalau aku tadi dari gereja. Pas ada latihan nyanyi,
buat ibadah besok minggu itu. Wah, baik sekali ya kamu ya. Iya, belum kenalan ya. Namamu siapa tadi? Oh, namaku Dina. Kamu? Namaku Ahmad. Oh ya, kamu berarti Kristen ya, ke gereja. Tapi kamu baik sekali. Hatimu baik, mulia sekali. Terima kasih ya, karena kamu sudah menolongku. Karena kamu pasti pahlawan kecil yang dikirim Tuhan untuk menolong aku. Biasa aja kali. Kita semua agama mesti mengajarkan untuk saling menolong, saling mengasihi. Betul begitu toh? Tempatmu kan juga seperti itu. Iya, agamaku juga mengajarkan untuk saling menolong dan mengasihi. Nah, anak-anak semua, dari cerita ini pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ya, gimana tadi untuk cerita yang begitu indah yang tentunya bisa kita lakukan, bisa kalian lakukan, yaitu menjadi pahlawan pahlawan kecil. Jadi ketika mau menjadi pahlawan tidak memikirkan perjuangan yang seperti pahlawan dahulu yang berjuang mati-matian membawa senjata kemudian melawan musuh, tetapi ketika melakukan suatu kebaikan itu pun juga sudah menjadi pahlawan cilik. Seperti tadi teman kalian yang bernama Ahmad, seorang muslim yang ditolong oleh Dina, orang yang Kristen, mengikut Tuhan Yesus Kristus, tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, tanpa memandang ras. Artinya kita harus bersahabat dengan semua saja tanpa memandang latar belakang mereka. Seperti di dalam bacaan tadi, yaitu adanya seorang bidan yang bernama Sifra dan juga Pua. Dia adalah orang-orang dari Mesir, bidan-bidan dari Mesir. Tetapi karena ingin melakukan kebaikan yang disuruh untuk membunuh bayi-bayi Yahudi, dia tidak melakukan. Karena apa? Dia takut akan Tuhan. Dia mengasihi bayi-bayi bangsa Yahudi. Dia tidak melakukan. Dia tidak memandang, meskipun dia orang Mesir, tetapi dia tetap menolong ibu-ibu yang akan melahirkan dari orang-orang Yahudi. Nah, oleh karena itu sekarang kita pun juga harus bisa melakukan hal yang sama, yaitu mengasihi semua tanpa memandang latar belakang mereka. Baik, kita akan coba belajar dulu ya. Tadi teman kalian yang sudah menolong seorang muslim, kita akan melihat tempat ibadahnya saudara-saudara kita yang berbeda agama. Kalau kalian mestinya tahu tempat ibadah kita apa? Gereja. Sama untuk saudara-saudara kita yang Katolik juga sama-sama di gereja, karena sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita melihat ini ada tempat ibadah dari teman kita tadi, si Ahmad. Ayo, ini namanya apa? Ini? Ya. Tahu? Ya, ini masjid, tempat ibadahnya saudara kita yang muslim, yang Islam. Nah, tentunya banyak di sekitar kita. Ya, benar, betul. Sekarang kita melihat lagi.
Ini namanya apa? Tahu? Tahu enggak? Pak, Ya. Iya, namanya pura. Ini tempat ibadahnya saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Pintar. Semuanya pintar. Ini juga saudara kita. Dan ini yang terakhir. Nanti banyak sekali tempat ibadah yang bisa dilihat. Ya, tahu? Ini namanya apa? Tahu? Apa anak-anak? Ya, namanya wihara. Ya, ini namanya wihara. Tempat ibadah saudara kita yang beragama Buddha. Nah, di negara kita di Indonesia itu ada 6 agama. Yang belum disebut tadi apa? Ayo. Masih Konghucu. Jadi ada 6 agama yang ada di Indonesia dan itu adalah semuanya saudara kita. Kita harus senantiasa mengasihi tanpa membeda-bedakan. Sama juga ketika Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa memandang latar belakang kita, karena Tuhan yang begitu luar biasa mengasihi kita. Oleh karena itu kita bersama-sama harus bisa melakukan apa yang menjadi pesan firman hari ini, yaitu mengasihi tanpa memandang latar belakang mereka. Ya, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan kita bersama seluruh umat di muka bumi dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baik, saat ini kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah anak dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami semua telah Engkau ajarkan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami tanpa memandang latar belakang mereka, baik suku, agama, ras, kebudayaan, karena semuanya adalah ciptaan-Mu dan Engkau pun mengasihi mereka. Biarlah Tuhan, anak-anak yang Kau kasihi semakin mengasihi untuk teman-teman mereka yang ada di sekitar mereka. Terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami untuk ibadah online pada saat ini. Dan biarlah Tuhan, untuk minggu yang akan datang, kami semua anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Jawa Mekonan akan mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dan biarlah saat ini anak-anak menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang menciptakan kita semua, dari Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita semua, dan dari Roh Kudus yang menyelamatkan kita semua, kiranya ada untuk anak-anak yang dikasihi Tuhan dan juga untuk orang tua serta guru-guru sekolah minggu saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan bersama-sama menutup ibadah anak saat ini dengan menyanyikan pujian Dalam Tuhan Kita Bersaudara.
kita